Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan saya, Rokayati SPD, biasa dipanggil Ibu Oki. Kali ini kita akan membahas pelajaran PKN kelas 12 semester genap, yaitu bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas materinya, tujuan dari pembelajaran bab ini yang pertama adalah menjalankan perilaku orang beriman dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian muncul berperilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Yang ketiga, kalian juga dapat mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian yang keempat, diharapkan juga kalian bisa mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan keamanan dan kedamaian. Anak-anakku sekalian, amatilah gambar berikut ini. Ayo, kira-kira gambar ini bisa dijelaskan apa ya? Di situ ada sekelompok penegak hukum, yaitu kepolisian, di mana polisi itu sedang menjalankan tugas dan kewajibannya, yaitu sedang merazia tentang lalu lintas, ketertiban lalu lintas, yaitu di mana ada seorang polisi sedang memeriksa surat-suratnya seperti SIM, kemudian STNK, dan ada juga yang tidak memakai helm. Di situ juga ada terlihat pengendara yang tidak memenuhi syarat, seperti tidak ada spionnya dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, apa sih sebenarnya hakikat perlindungan dan penegakan hukum itu? Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dari orang yang lain untuk menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Artinya bahwa kita boleh berhak untuk bebas, tapi kebebasan kita itu dibatasi oleh orang lain. Kalian pernah mendengarkan kata hukum? Lalu apa hukum itu? Hukum merupakan peraturan kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Artinya, kita wajib menjalankan peraturan-peraturan hukum yang berlaku khususnya di negara kita. Adapun ciri-ciri hukum, yaitu yang pertama, adanya perintah dan larangan. Yang kedua, perintah dan larangan itu harus dipatuhi atau ditaati setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjalankan hukum di mana hukum tersebut diberlakukan. Jikalau dengan sengaja melanggar kaidah tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Lalu apa tujuan hukum? Kenapa harus ada hukum di negara kita? Menurut Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn, mengungkapkan tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Artinya dengan adanya hukum diharapkan manusia-manusia itu tertib dan hidup damai. Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah negara Indonesia menganut negara hukum? Ya, Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3
yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Sesuai dengan judul yang di depan, kita akan membahas perlindungan hukum. Lalu apa sih makna perlindungan hukum? Menurut Philippus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Lalu apa makna penegakan hukum? Penegakan hukum menurut Jimli As-Siddiq adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga bisa dapat dipahami pula sebagai sebuah tindakan bertujuan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi apabila perlindungan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu yang pertama, terciptanya supremasi hukum, yang kedua, tegaknya keadilan dalam masyarakat, yang ketiga, menjamin masyarakat yang tertib. Nah, di sini Ibu contohkan ya, contoh perlindungan hukum di Indonesia, yaitu salah satu contohnya perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Materi selanjutnya kita akan membahas lembaga-lembaga mana saja yang berperan dalam menegakkan hukum dan menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama adalah lembaga kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 menyatakan bahwa pokok tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua adalah menegakkan hukum. Yang ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga yang kedua adalah Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Lalu apa saja tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana? Yang pertama adalah melakukan penuntutan pidana. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dan sebagainya. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan juga dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Lembaga selanjutnya adalah hakim. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim juga adalah seorang yang bergerak dalam kekuasaan kehakiman, yakni
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai peran yang sangat penting, yakni mengambil sebuah keputusan dalam peradilan. Lembaga selanjutnya adalah advokat. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tertulis bahwa advokat adalah orang-orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan undang-undang ini. Adapun peran advokat sebagai penegak hukum, advokat menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara manapun. Lembaga selanjutnya adalah KPK. KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi KPK ini adalah khusus menangani pelanggaran hukum bidang korupsi dan kedudukannya juga sangat independen. Lalu apa peran KPK? KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Materi selanjutnya adalah dinamika pelanggaran hukum. Kalian pernah mendengar apa sih pelanggaran hukum itu? Pelanggaran hukum adalah tindakan yang melanggar hukum yang berlaku. Adapun yang melanggar hukum itu akan dikenai sanksi. Lalu apa sanksi itu? Sanksi itu atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana yang bersifat memaksa. Dalam KUHP di buku ketiga dijabarkan mengenai pelanggaran-pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Itu tertuang dalam pasal 489 sampai dengan pasal 502. Selanjutnya ada pelanggaran ketertiban umum, yaitu tertuang dalam pasal 503 sampai 520. Dan untuk selanjutnya juga ada pelanggaran terhadap penguasa umum dan dijabarkan di pasal 521 sampai 528. Kemudian ada pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan dan dibahas pada pasal 529 sampai 530. Ada juga pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan, tertuang dalam pasal 531. Dan ada juga pelanggaran kesusilaan, yaitu tertuang dalam pasal 532 sampai 547. Jangan lupa anak-anakku sekalian, kalian harus memperdalam pengetahuan tentang pasal-pasal ini. Kalian bisa literasi dari sumber lain. Nah, anak-anakku sekalian, lalu bagaimana agar pelindungan dan penegakan hukum itu bisa berjalan? Salah satunya adalah dengan berpartisipasi. Partisipasi dalam pelindungan dan penegakan hukum diperlukan sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia diantaranya dengan cara pelindungan dan penegakan hukum dalam bidang pendidikan, menanamkan sikap patuh terhadap hukum. Jadi dimulai atau boleh dilaksanakan di lembaga pendidikan seperti di sekolah-sekolah.
Kemudian yang kedua, menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih, sehingga penegakan dan pelindungan hukum di masyarakat akan tercapai. Yang ketiga adalah memupuk budaya hukum. Artinya, perilaku-perilaku atau partisipasi dalam menegakkan dan melindungi hukum itu akan tercapai. Nah, itu dia anak-anakku sekalian, materi untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.